Apalagi kalau kita melihat pergerakan rupiah hari ini yang semakin baik, sudah meninggalkan level 19.200. Tapi Anda lihat seperti apa daya tahan rupiah untuk bisa bertahan mungkin bisa di bawah 16.000 dalam waktu dekat? Oke, mungkin beberapa hal sebelumnya, Anaka. Jadi kalau kita lihat sentimennya ada dua hal penting, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang pertama dari luar negeri, sebetulnya seperti tadi kita lihat, sebetulnya Presiden Trump bahwa push untuk interest rate bisa turun, ya, terutama di Fed. Jadi ini yang ekspektasi market adalah untuk suku bunga Fed turun. Itu satu sentimen. Makanya kalau kita lihat DXY itu turun. Jadi ini yang salah satu yang membuat kuat rupiah. Yang kedua dari dalam negeri sendiri, keputusan untuk BI menurunkan suku bunga di minggu lalu, ini memberikan sentimen positif kepada market, terutama diikuti dengan hari Jumat, ada penurunan di SRBI juga untuk rate-nya. Jadi ini kedua sentimen yang dilihat oleh market. Jadi ekspektasinya sekarang untuk Fed turun lagi itu di bulan Juni. Jadi kalau kita lihat memang di level-level 16.200 ini cukup ada demand dari pembeli yang kemarin tahan untuk beli dolar. Jadi kalau saya lihat mungkin di kuartal pertama ini mungkin rupiah akan sedikit tertahan. Masih di 16.000 di atas 16.000. Gitu. Baik, apakah revisi terkait aturan DHE di dalam negeri ini juga menjadi salah satu faktor penguat rupiah? Ya, menurut saya itu sangat mempengaruhi karena sebelumnya kalau kita lihat aturan DHE ini market melihatnya khawatir. Karena dengan diimplementasikan 100% kemudian ditahan selama 1 tahun, itu akan mempengaruhi supply dolar di market. Tetapi ternyata hasilnya kan sebetulnya ekspektasinya ada pengurang-pengurang tertentu termasuk konversi ke rupiah, di mana ini akan membantu suplai dolar terhadap suplai dolar di market Indonesia. Yang kedua untuk cash flow nasabah ini akan sangat membantu, bahkan ekspektasinya lebih baik dibanding yang ditahan 30% sebelumnya, aturan sebelumnya. Artinya ini market melihat ini positif untuk dolar rupiah, seperti itu. Baik, kita juga menunggu seperti apa arah dari kebijakan The Fed di pekan depan, begitu. Apakah menurut Bapak ini juga akan menjadi salah satu faktor yang kembali lagi akan meningkatkan volatilitas rupiah? Ya, kalau kita lihat Fed untuk di pekan depan memang akan ada Fed decision, tetapi kita lihat probability-nya untuk Fed turun suku bunga itu sangat kecil. Jadi probability-nya memang di atas 90% Fed akan stay di level ini, tetapi kita lihat memang dari Trump sendiri ini apa? Karena kebijakan-kebijakan Trump ini yang selalu dinantikan market dan membuat market cukup volatile. Menurut saya untuk di pekan depan, market masih akan lihat untuk kebijakan selanjutnya apa? Setelah Fed mengumumkan bahwa akan menahan suku bunganya. Gitu. Baik, tapi kalau Anda sendiri menilai berapa banyak The Fed akan melakukan cut rate di tahun ini? Karena kalau berkaca pada yang disampaikan The Fed di bulan Desember lalu, ini masih ada 2 kali cut rate di tahun ini. Di sisi lain, menurut Bank Indonesia hanya akan ada 1 cut rate dari The Fed di tahun ini. Ya, kalau ekspektasi market saat ini memang ada 2 kali cut rate. Jadi total 0,50 basis. Mungkin kemungkinan besar kita akan melihat probability saat ini terbesar di bulan Juni. Yang kedua kemungkinan di September. Jadi mungkin ada 2 kali cut rate untuk tahun ini. Seperti itu. Baik, bagaimana dengan Bank Indonesia? Seperti apa Anda melihat BI masih punya ruang untuk melakukan pemangkasan dengan potensi The Fed yang mungkin baru akan memangkas di Juni dan September? Ya, kalau kita melihat Bank Indonesia dengan kemarin melakukan cut rate, ini memberikan sentimen positif kepada market. Jadi kalau kita lihat potensi untuk Fed atau untuk Bank Indonesia cut rate ini masih cukup terbuka. Apalagi kalau kita lihat ternyata kemarin impact ke dolar rupiah yang kita selalu khawatir, wah kelihatannya rupiah akan melemah, ternyata tidak seperti yang diekspektasi. Artinya rupiah malah menguat ya. Jadi menurut saya masih ada peluang untuk BI cut rate. Kemungkinan kita lihat mungkin 2 kali lagi juga seperti itu di tahun ini. Jadi masih ada 2 kali lagi pemangkasan suku bunga dari Bank Indonesia. Dan kalau melihat langkah Bank Indonesia yang kemarin akhirnya melakukan pemangkasan suku bunga secara tak terduga di luar ekspektasi pasar yang menjadi kejutan, akhirnya pasar menjadi bullish waktu itu. Apakah Anda melihat ini memang diambil karena ternyata fundamental ekonomi kita benar-benar butuh stimulus, apalagi waktu itu pergerakan rupiah bukan berada di level yang baik? Ya, jadi ada 2 hal utama. Kalau saya lihat pertama, kita lihat cadangan devisa kita cukup kuat. Jadi sebetulnya kalau kita lihat Bank Indonesia cukup confident
dengan level dolar rupiah saat ini. Artinya dengan level ini walaupun kita lihat itu cukup melemah tapi relatif stabil. Jadi ini yang dilihat oleh Bank Indonesia. Yang kedua, sebetulnya kalau kita lihat memang dari sisi inflasi kita sudah mencapai target ya ambang bawah. Artinya ini yang dilihat Bank Indonesia bahwa diperlukan untuk menurunkan suku bunga. Jadi kalau melihat apakah ini kebijakan yang tepat, menurut saya sangat tepat dengan mempertimbangkan kondisi yang ada. Gitu. Baik, saat ini rupiah di 16.195 per 1 dolar Amerika Serikat. Tapi menurut Anda level yang wajar untuk rupiah itu ada di titik mana? Ya, kalau kita lihat level rupiah sebetulnya memang di level sekitar 16.000 itu adalah level yang cukup wajar untuk ini. Jadi kalau kita lihat ada potensi untuk penguatan, ada potensi mungkin kita melihatnya di kuartal ketiga. Artinya di bulan Juni kemungkinan kita bisa melihat. Karena di kuartal pertama dan kedua biasanya demand memang masih cukup besar. Baik, lalu risiko-risiko apa yang harus kita waspadai yang berpotensi untuk mengguncang rupiah hingga kuartal 1 2025 ini? Ya, mungkin yang perlu kita waspadai terutama dari US. Kalau kita lihat kebijakan Trump, terutama kebijakan akan tarif ini seperti apa, itu yang harus kita tetap cermati karena ini akan berpengaruh kepada currency lain. Seperti kita lihat pengaruh kepada Cina misalnya, Chinese Yuan. Ini Chinese Yuan otomatis kemarin melemahkan mata uangnya. Itu akan berpengaruh terhadap dolar rupiah juga. Pengaruhnya seperti itu. Baik, bagaimana dengan setelahnya, setelah kuartal 1 ini? Mungkin ada sentimen-sentimen yang juga harus kita waspadai dan mungkin bisa diantisipasi dari awal tahun. Ya, kalau di kuartal kedua dan seterusnya, kita melihat nanti kebijakan Pak Prabowo. Kalau kita lihat sampai saat ini kemarin juga dengan dikat anggaran 306 triliun, ini positif juga buat market. Karena dengan ekspektasi dikat anggaran 306 triliun artinya juga supply untuk bonds kelihatannya cukup ini ya. Jadi market sekarang mulai pembelian bonds hari ini seperti hari ini kita lihat juga 10 years sudah di bawah 7%. Menurut saya itu sangat positif. Kemudian di SRBI juga kelihatannya di atas 100 triliun. Ini highest selama ini. Jadi sentimen saat ini memang sentimen positif. Kita melihat di kuartal 2 ini beberapa hal yang perlu kita waspadai memang atau kita cermati kebijakan-kebijakan selanjutnya dari pemerintahan Pak Prabowo, kemudian juga dari Trump untuk di US.